101.7 Mas FM 101.7 Mas FM. Enak didengar. Ya, halo hai, selamat siang teman Mas FM di Kebumen juga di mana saja. Baik, Anda akan kembali menikmati suasana akhir pekannya. Barangkali akan beranjak ke agenda berikutnya. Cuman sayang ya belum sempat update informasi terkini karena begitu asiknya barangkali, atau juga walaupun akhir pekan seperti sekarang tetap sibuk sehingga belum sempat baca-baca atau buka-buka media berita. Ya sudah, biar Mas FM saja yang akan mengupdate informasinya buat Anda ya. Sampai di jam 3 kita berada di kabar hari ini sekali lagi dengan informasi-informasi terbaru dan juga tembang-tembang yang akan dipersiapkan di sini. Salah satunya kita awali dulu bersama Yovie Nuno, Bunga Jiwaku. Kabar hari ini Radio Mas FM. Oke, untuk mendukung Anda dalam segala suasana di kesempatan siang hari ini dihadirkan satu dari Bunga Citra Lestari ya. Pernah Muda masih di kabar hari ini, dan kali ini Eri juga akan mengupdate pasca terjadinya peristiwa gempa ya yang terjadi di Banten dimulai sejak sore kemarin ya. Salah satu dampak dari gempa tersebut adalah adanya bangunan lapas di Rangkas Bitung yang mengalami retak pasca gempa kemarin sore. Dan sekali lagi informasinya lebih lengkap diambil dari media Liputan 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Kelas 3 Rangkas Bitung, Budi Ruswanto, sempat menyebut beberapa bangunan di lapasnya memang retak akibat gempa dengan kekuatan 6,6 di Banten kemarin sore ya. Dan sempat dinyatakan pihaknya sudah melakukan upaya penanganan pertama untuk keselamatan para narapidana, yaitu berupa mengumpulkan narapidana di lapangan serbaguna, dilakukan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH demi membantu siaga pengamanan dalam peristiwa tersebut. Dan selanjutnya langkah yang diambil yakni berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Lebak terkait kondisi bangunan. Dan dia juga sempat menyebut beberapa bangunan mengalami keretakan sehingga harus dikosongkan ya. Untuk informasi lebih lengkap lagi berkait tentang informasi ini bisa diupdate juga di media Liputan 6. Kabar hari ini Radio Mas FM. Oke, ini ada satu tebak dari Lucy, Belahan Jiwa di kabar hari ini dari Mas FM Kebumen sampai di jam 3. Dan kali ini satu informasi buat Anda. Mantan Kepala Lembaga Biologi Molekuler atau LBM, Eijkman Amin Subandrio, ini sempat menyatakan kalau Indonesia ini sedang dalam tahap memasuki masa transisi penanganan COVID-19 ya. Maksudnya dari varian Delta menuju Omikron. Dan menurutnya pengawasan tingkat molekuler perlu dipertajam lagi karena belum banyak yang diketahui mengenai varian Omikron tersebut. Dan senada dengan Amin, koordinator tim pakar Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito juga kalau pemerintah ini terus berusaha untuk mengendalikan penyebaran dengan berfokus pada pengetatan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dan juga kedatangan di bandara-bandara yang ada di Indonesia atau di pintu-pintu masuk ya. Dan sempat diketahui juga beberapa minggu terakhir varian Omikron memang berada di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, sekali lagi atau P2LN, dan hingga sekarang ini sudah terdeteksi lebih dari 5 kasus konfirmasi positif varian Omikron di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta, dan telah terjadi transmisi lokal. Jadi sekali lagi kita untuk lebih mewaspadai, selalu menjaga jarak dan juga memakai masker terutama dengan protokol kesehatannya ya. Kabar hari ini Radio Mas FM. Oke, ini ada satu tebak dari Santi Unbreakable yang sudah hadir di kabar hari ini dari Mas FM Kebumen, spesial untuk menemani teman Mas FM di siang hari ini. Dan kali ini waktunya Eri juga akan kembali memperbaharui informasi berkait pasca terjadinya gempa di Banten yang terjadi pada kemarin sore ya. Berdasarkan data update informasi dari BPBD,
Setidaknya ada 1.231 rumah di Banten mengalami rusak akibat gempa berkekuatan 6,6 tersebut. Dan lebih lengkapnya, kutip dari media Liputan 6, pemerintah Provinsi Banten ini sedang melakukan update pendataan di 3 lokasi terdampak gempa, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan juga beberapa lokasi di Kabupaten Serang. Pemprov Banten juga melakukan penanganan kedaruratan ya. Dan berdasarkan data yang dihimpun sekali lagi oleh tim BPBD Banten di Serang pada Sabtu hari ini sampai pukul 10 tadi siang ya, tidak ada korban jiwa dari kejadian gempa tersebut. Dan untuk jumlah bangunan rumah rusak di 3 daerah tersebut sebanyak 1.231 unit dengan rincian 226 rusak berat, 290 rusak sedang, dan ada 715 rusak ringan. Dan teman Mas FM, selain kerusakan rumah, dampak gempa bermagnitudo 6,6 itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan sekolah, kantor, pelayanan, serta tempat ibadah ini mengalami rusak ya. Di Kabupaten Pandeglang misalnya terdapat 13 sekolah, 14 puskesmas, 4 sarana ibadah, dan 3 kantor pemerintah dan 1 tempat usaha yang mengalami kerusakan. Sementara untuk Kabupaten Lebak ada 5 sekolah yang rusak, 2 fasilitas umum, dan 1 kantor desa, sedangkan di Kabupaten Serang tidak ditemukan kerusakan. Untuk lebih lengkapnya berkait tentang informasi ini sekali lagi bisa dilihat di media Liputan 6. Kabar hari ini Radio Mas FM. Oke, satu dari Mika Tambayong bekas pacar sudah berlalu dan kita kembali melanjutkan perjalanan program kabar hari ini dari Mas FM Kebumen sampai di jam 3 sore ya. Kali ini ada sebuah informasi dari Yogyakarta ini teman Mas FM, vaksin booster di Yogyakarta ini sudah dimulai ya, dan menarget ada 472.800 lansia. Sekali lagi masih juga ambil dari media Liputan 6 di Bantul ya. Vaksinasi booster di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah dimulai pada Kamis, tepatnya tanggal 13 Januari dengan target 472.800 lansia atau 472.800 lansia. Dan menurut Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ya, Pak Kualam 10 sempat menjelaskan kalau booster vaksinasi ini diprioritaskan untuk lansia terutama dengan komorbid untuk mengurangi resiko fatal paparan COVID-19. Dan dia juga sempat mengatakan saat ini pemberian vaksinasi baik dosis pertama dan kedua di daerah istimewa Yogyakarta ini telah mencapai angka 98%. Dan angka ini menjadikan DIY ini berada di ranking 3 nasional dengan capaian vaksinasi terbaik. Dan masih menurut Sri Paduka tetap memprioritaskan vaksinasi bagi mereka yang sama sekali belum divaksin. Dan seiring dengan hal tersebut, Pambayun Setianing Ngastuti juga sempat membenarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY tersebut. Dan saat ini memang booster diprioritaskan untuk lansia dan juga mereka yang berkomorbid. Juga untuk ASN, guru, dan juga tenaga kependidikan. Namun peserta dibatasi pada penerima vaksin dosis 1 dan juga 2 jenis Sinovac. Untuk lebih lengkapnya berkait tentang informasi ini sekali lagi bisa dilihat di media Liputan 6. Kabar hari ini Radio Mas FM. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Pada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam
menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kabar hari ini, Radio Mas FM. Satu tebang dari Bondan Fatu Black, Bunga, yang sudah membawa kita di sesi terakhir untuk program kabar hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Sekaligus kita harus segera berpisah sementara. Nanti Eri akan melanjutkan atau melangkah ke program selanjutnya. Makanya tetap menyatu bersama Mas FM Kebumen ya. Nanti dari jam 3 sampai di jam 5 seperti biasa ada tembang-tembang oldies Indonesia di Tembang Kenangan. Sebagai penutup untuk program kabar hari ini, Titu hadir lewat OK 101.7 Mas FM 101.7 Mas FM. Enak didengar. Kau lihat hujan, lihatlah. Datangnya beramai-ramai dengan penuh percaya diri. Ada yang mengatakan hujan adalah kenangan yang tertinggal. Ada juga yang beranggapan hujan adalah sebuah musibah. Ada yang bersyukur disebabkan karenanya. Dan aku merasakan segala bentuk perasaan yang membawaku tak bisa menentukan perasaan apa itu. Mudah sekali menghapus ingatan, tapi aku tak bisa menjamin tentang sebuah kenangan. Jadi, dengarkan terus lagu-lagu kenangan Anda di sajian Tembang Kenangan mulai jam 3 sampai 5 sore setiap hari di 101.7 Mas FM. Enak didengar. Tembang Kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. Oke, selamat sore teman Mas FM. Masih dari Jalan Arum Binang nomor 9 ya. Eri Priadi kembali menepati janji untuk menemani Anda dalam menikmati suasana di sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022. Dan untuk saat ini di seputaran studio yang ada di Kebumen Kota seperti itu ya, di Jalan Arum Binang cuacanya aduh sudah terik nih sinar mataharinya. Nanti malam minggu mau jalan-jalan atau tetap di rumah saja, mudah-mudahan aja akhir pekan kali ini berkesan seperti itu ya. Kalau ada yang berencana ingin keluar seperti itu ya, jangan lupa untuk selalu prokes ya. Walaupun masih dibilang terkendali di seputar kota Kebumen dan sekitarnya berkaitan tentang COVID, tapi kita harus menjaganya jangan sampai abai. Baik, kita mulai dengan satu tembang dari Victor Hutabara dan juga Yolanda di Tembang Kenangan, Bukit Berbunga. Tembang Kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. Saatnya tanda waktu sholat asar untuk daerah Kebumen dan sekitarnya. Pimpinan, staf dan seluruh kru Radio Mas FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. Tembang Kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7.
Mas FM Kebumen menemani Anda di kesempatan akhir pekan kali ini sampai di jam 5 sore masih di Tembang Kenangan, dan yang ini ada Dedi Damhudi yang sudah dihadirkan lewat Lagu Bahanku. Dan teman Mas FM Eri percaya banyak di antara Anda yang saat ini barangkali baru saja sampai di rumah ya. Di sini terima kasih banyak, selamat datang saja. Barangkali juga tebaran tembang-tembang oldies Indonesia yang akan dihadirkan di sini bisa menambah suasana sore Anda lebih menyenangkan seperti itu ya. Apalagi didukung dengan cuaca juga yang lumayan cerah ceria seperti ini. Mudah-mudahan aja juga mengindikasikan kalau Anda sekarang sedang berbahagia. Mari warnai kebahagiaan Anda dengan teman-teman terpilih. Dan yang mau berinteraktif kita juga memberikan kesempatan baik di WhatsApp atau juga SMS di 0812 15 13 5878 atau di 0896 16 749 550. Dan kita tinggalkan satu tawaran dari Dedi Damhudi. Kali ini siap menyusul ada tembangnya Yuni Syara, Hilang Permataku. Tembang kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. 101.7 Mas FM, enak didengar. Oke, masih bersama saya Eri Priadi di Tembang Kenangan Radio Mas FM Kebumen, dan satu tembang yang menggambarkan ya kalau kita simak bersama-sama. Ada sebuah gang kecil, cuman di situ begitu banyak penduduknya ya. Sehingga berjubel. Ini adalah satu tembang dari Rani yang sudah dihadirkan sementara membawa kita di 47 menit saat ini meninggalkan jam 3 sore. Waktunya Eri juga akan menyapa ini yang sudah masuk tadi ya. Beberapa diantaranya buat Hadi, katanya minta diputarkan tembangnya yang Cinta Pertama. Hadi di mana ini nggak ada alamatnya ya. Kirim salam buat semuanya saja yang sedang menyatu di Tembang Kenangan Mas FM. Terus buat penyiarnya juga selamat bertugas. Ya deh, buat sebuah nama Hadi, tembangnya Cinta Pertama atau Cinta yang Pertama ini ya, setelah diketik-ketik yang bisa muncul dari Sugianto. Mudah-mudahan aja tidak salah ambil. Dan sekali lagi sampai di jam 5 kita masih akan tetap menemani Anda dengan tembang-tembang oldies Indonesia. Betul sekali, hanya di Tembang Kenangan Radio Mas FM. Tembang kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. Oke, masih bersama saya Eri Priadi dari Mas FM Kebumen menemani Anda semuanya di hari Sabtu sore kali ini. Dan yang ini ada satu tembang dari Ria Angelina bersama Owi Mesak, ada Birunya Rinduku, sementara membawa kita di 3 menit meninggalkan jam 4 sore ya. Waktunya Eri juga menyapa kembali yang sudah masuk. Ini lagi online juga buat Bapak Anam yang ada di Lampu Kuning Warisan Banjar ya. Selamat sore saja. Assalamualaikum Mas Eri. Ini Bapak Anam di Lampu Kuning Warisan Banjar minta diputarkan. Waduh, Edi Silitonga di awal kebersamaan ya, sudah muncul tadi ketahuan. Bapak Ana baru menyatu ya. Eri minta maaf kalau misalnya belum bisa hadir kembali karena tadi sudah muncul sebelumnya. Kalau misalnya ada alternatif lain boleh deh. Buat Bapak Anam yang ada di Lampu Kuning Warisan Banjar sana. Buat Ayu juga yang ada di Alian, selamat sore. Terima kasih juga untuk menyatunya. Katanya minta diputarkan koleksi dari Betaria Sonata. Oh gitu. Ya sudah, nanti coba dipersiapkan ya. Sekarang kita langsung ke tembang berikutnya bersama Iis Sugiyarti, Cermin yang Retak. 101.7 Mas FM, enak didengar. Tim Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Resa Broto Asmoro memberikan pesan untuk mencegah penularan COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bekerja sama kementerian, lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah, atau yang kami sebut pentahelix berbasis komunitas. Sejak gugus tugas berdiri di 13 Maret, telah dianjurkan beberapa pesan pencegahan penting, seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, jaga jarak sekitar 1-2 meter, dan gunakan masker saat berada di ruang publik,
atau kerumunan. Penggunaan masker ketika berada di ruang publik telah banyak direkomendasikan. Pada awalnya, masker hanya disarankan bagi orang yang sakit atau merasa sakit. Tetapi, dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat disarankan untuk menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa virus COVID-19 menular atau percikan air liur yang dapat terpercik keluar ketika seseorang itu berbicara atau bersin atau batuk. Maka masker dapat menjadi penghalang agar percikan air liur tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Hal ini sangatlah penting untuk dipahami karena virus tersebut tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Maka kita tidak bisa mengetahui di mana virus tersebut berada dan siapa saja yang mengidap atau membawa virus tersebut. Agar kita dapat melindungi diri kita dan orang lain, maka sebaiknya masker wajib digunakan dengan cara yang baik dan benar. Semua pihak wajib menggunakan masker selama masa pandemi berlangsung, terutama apabila berada di lingkungan yang penuh sesak atau berjumpa dengan orang lain. Penggunaan masker untuk masyarakat, selain untuk kita sendiri, masker juga dapat kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk solidaritas. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. 101.7 Mas FM 101.7 Mas FM. Enak didengar. Tembang kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. Tembang kenangan dari Radio Mas FM dan Bunga Anggrek dari Kembar Group sudah berlalu juga. Terima kasih buat yang sudah menyatu. Ini Bapak Anam di Lampu Kuning Warisan Panjer ya, tetap standby. Terima kasih. Alternatifnya Nostalgia SMA Mas Heri, pokoknya kirim salam buat semuanya saja yang lagi menyatu. Oke deh. Buat Bapak Anam, terima kasih untuk menyatunya. Dan Nostalgia SMA versinya Paramita Rusadi ya. Kalau Yuni Syara tadi sudah sempat muncul juga. Kemudian ada juga Ibu Tri yang ada di Pejagoan. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Heri. Request tembangnya dari Ari Kusmiran, Setulus Hatiku Semurni Cintaku. Salamnya buat Mbak Retno, Eyang Siti, kemudian Ibu Nedini, Mbak Eni. Semuanya saja pecinta tembang kenangan ya buat harinya. Makasih banget. Oke, terima kasih juga buat Ibu Tri yang ada di Pejagoan sana. Kemudian ada juga yang sudah jauh-jauh dari Tangerang ini ya, katanya lagi monitor di Mas FM via streaming. Buat Yayan di Tangerang katanya selamat sore. Ini mau kirim salam buat keluarga Mas Usman dan juga Mbak Umi di Jatisari Kebumen. Semoga sehat semuanya ya. Sekali lagi dapat salam dari Mas Yayan yang ada di Tangerang buat keluarga Mas Usman dan juga Mbak Umi di Jatisari. Semoga sehat semuanya. Maaf dengan oh ya, dengan Eri Priyadi di sini ya. Buat Yayan, terima kasih untuk menyatunya sudah bergabung via streaming ya. Jadi buat Anda yang di luar kota atau di mana saja, memang tetap bisa menyatu bersama Mas FM via streaming sekarang ya. Bisa melalui tautan di mas.radio 12345.com atau tinggal di download juga bisa aplikasinya via Play Store seperti itu. Baik, sekarang kita kembali ke tembang berikutnya yang sudah ditunggu-tunggu juga. Kali ini bersama Paramita Rusadi, Nostalgia SMA. 101.7 Mas FM. Enak didengar. Radio Mas FM, inspirasi keluarga sehat. Inilah tips fokus pada keluarga. Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus pada Keluarga. Seorang ayah yang ingin berhasil pasti berusaha mengenal anak-anaknya. Ia mempelajari mereka dan dunia mereka. Ia tahu kapan harus memotivasi dan kapan harus sekedar memanjakannya. Seorang ayah yang berhasil juga ingin memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Rahasia dari semuanya itu adalah kemauan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Baru saja Anda dengarkan tips fokus pada keluarga dari Radio Mas FM, inspirasi keluarga sehat. 101.7
101.7 Mas FM 101.7 Mas FM. Enak didengar. Tembang kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. Terima kasih buat Anda teman Mas FM yang masih tetap setia menyatu dalam menikmati suasana di hari Sabtu sore kali ini ya, Januari 2022. Dengan tebang-tebang oldies Indonesia di Gold tembang kenangan, dan yang ini ada satu tebang dari Napa Urbah dari Depu. Sementara saat ini membawa kita di 46 menit meninggalkan jam 4 sore. Ada di antara Anda yang sudah mandi sore-sore, sudah segar, sudah wangi, tinggal menikmati suasana sore dengan tempat-tebang terpilih. Apalagi kalau misalnya ada juga secangkir minuman, asik kayaknya ya. Ya sudah, waktunya sudah tidak banyak lagi, jadi kita harus segera ke tembang berikutnya. Kali ini yang sudah dipersiapkan dari Ira Mayasopa, Daun-Daun Kering. Tembang kenangan, tembang nostalgia. Radio Mas FM 101.7. Sudah waktunya Eri berterima kasih buat Anda teman Mas FM di Kebumen juga di mana saja yang sudah meluangkan kebersamaannya sembari menikmati suasana akhir pekan dengan tembang-tembang oldies Indonesia di tembang kenangan kali ini. Dan kita sudah waktunya untuk berpisah sampai di sini. Pastikan hingga larut malam nanti tetap menyatu bersama Mas FM Kebumen dengan program-program menariknya ya. Sesaat dari jam 5 seperti biasa, kembali lagi Anda akan bisa mengikuti siraman rohani Islam bersama Kiai Haji Yasid Bustami. Dan untuk hari ini akan mengambil tema tentang mengobati nafsu ya. Sementara sebagai tembang terakhir di ini program sudah dipersiapkan satu dari Nur Afni Oktavia dan juga Rinto Harhab lewat Aku Tak Pernah Bosan. Sekaligus saya Eri Priadi pamit, selamat sore semuanya, ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Mas FM 101.7 Mas FM. Enak didengar.